Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang peristiwa penting pada masa Orde Baru. Perkenalkan, saya Asyana Putri Permata. Perkenalkan, nama saya Farsha Merasika. Saya Adi Kayuanda, saya Mari Wardana. Saya akan membacakan peristiwa penting pada masa Orde Baru, yaitu pemilu 1971. Pemilu pertama di rezim Orde Baru yang digelar oleh Soeharto pada 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Terdapat 9 parpol dan 1 ormas yang mengikuti, termasuk golongan karya atau Partai Golkar. Pemilu 1971 merupakan mesin politik Orde Baru dengan Golkar sebagai kendaraan politik Soeharto. Berbagai aturan dan tata cara dimanipulasi seperti menempatkan para pejabat pemerintah sebagai panitia pemilu dan peraturan monoloyalitas PNS yang dibuat oleh masa Orde Baru yang mana semua ABRI dan PNS dan keluarganya harus memilih Golkar. Kemudian pada masa sidang MPR 1973, sidang MPR juga menjadi acara pada masa Orde Baru yang penting pada bulan Maret 1943. Kemudian peristiwa sidang MPR 1973. Sidang MPR juga menjadi acara pada masa Orde Baru yang penting pada bulan Maret 1973. Ketuk nomor 4 MPR 1973 garis besar haluan negara atau GBHM untuk mengenai pengganti manipulasi politik di era Orde Lama. 2. Pep nomor 9 MPR 1973 mengenai pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. 3. Pep nomor 10 MPR 1973 mengenai pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Wakil 4 Presiden RI. Ada peristiwa Malaris 1974. Peristiwa 15 Januari 1974 merupakan demonstrasi mahasiswa yang berujung menjadi kerusuhan besar. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menunggu kedatangan Kokue Tanakan yang akan bertemu Soeharto. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto yang dianggap terlalu berpihak pada investasi asing oleh banyak kalangan yang menanam modal di Indonesia. Selain itu, mahasiswa menuntut pemberantasan korupsi, tingginya harga kebutuhan pokok, dan dibubarkannya asisten penasehat pribadi ASPRI Presiden Soeharto. Menjelang sore hari, aksi demonstrasi mulai memanas dan berakhir itu terjadi kerusakan, penghancuran, dan pembakaran pusat pembelanjaan, gedung, dan mobil merek Jepang. Selanjutnya ada kerusuhan Medan 1958. Bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan, kenaikan harga BBM, dan mundurnya Soeharto sebagai presiden, serta menuntut reformasi pada 2 Mei 1958. Kemudian masa kembali berdemo di IKIP Medan. Namun terjadi bentrok hingga massa dan aparat memutuskan bernegosiasi saat mahasiswa hendak keluar kampus. Polisi menghadang mereka dengan menghentak dan berkata kasar hingga terdapat 1 korban pelecehan seksual yang dilakukan polisi. Membuat amukan massa menghancurkan pos polisi. Inilah awal kerusuhan Medan. Pengarahan dan kerusuhan yang dilakukan pada 6 Mei 1998 hanya terjadi di pinggiran kota. Mereka menghancurkan dan menjarah toko-toko, supermarket, aksara, plaza, serta ratusan orang mengamuk dan menghancurkan kampung tempat pemukiman Tionghoa. Peristiwa Gejayan 1998. Peristiwa Gejayan adalah peristiwa bentrokan berdarah pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Peristiwa yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut reformasi agar Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia, yaitu Moses Gatot Kaca. Peristiwa ini berlangsung hingga malam hari. Bentrokan dibuka oleh panser penyemprotan air dan tembakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa. Sedangkan mahasiswa dan masyarakat melawan aparat menggunakan batu, petasan, dan bom molotov. Aparat memukuli pengunjuk rasa, bahkan pedagang kaki lima dan penduduk setempat secara membabi buta.
Ketegangan ini terus berlangsung hingga malam hari dengan letusan senjata api. Tragedi Trisakti 1998. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap sejumlah mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada 1997 sampai 1999. Pemerintah Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Latar belakang krisis yang banyak terjadi inilah menimbulkan krisis kepercayaan hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di bulan Mei 1998. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Eri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menunjuk wakilnya yaitu B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai presiden. Kerusuhan Mei 1998, kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa khususnya terjadi di ibu kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh krisis moneter dan dipicu oleh tragedi Trisakti. Pada saat itu banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa terutama milik keturunan Tionghoa. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual serta dibunuh. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan Malaysia yang masih siswi SMU diperkosa, disiksa dan dibunuh karena aktivitasnya. Toko yang bertuliskan milik pribumi tidak dihancurkan oleh amukan massa. Hal ini membuat banyak keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Akhirnya Orde Baru. 1. Pemerintah Orde Baru yang berlangsung 32 tahun sudah tidak sesuai dengan cita-cita awal, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsisten. 2. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanyalah semu karena hasil dari hutang luar negeri. 3. Hampir di seluruh instansi dan lembaga negara maupun pejabat negara terlibat KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 4. Tahun 1998 terjadi krisis ekonomi, kemerosotan nilai rupiah. 5. Kenaikan harga BBM menimbulkan kenaikan harga pokok sehingga menimbulkan proses keras dari rakyat. 6. Adanya aksi demonstrasi dan kerusuhan massal. Puncaknya tanggal 12 Mei 1998 di kawasan Semanggi, Jakarta. Gugurlah 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian dijuluki pahlawan reformasi. 7. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundurkan diri dan menyerahkan tugasnya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Dengan demikian berakhirlah masa Orde Baru dan digantikan menjadi masa reformasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.